Sistem Super Devouring. Bab 256 Mengapa dia juga disebut Yesuan? Lupakan saja, siapa orang itu dan bagaimana kemiripannya denganku? Yesuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Lin Suir tiba-tiba teringat bahwa dia telah mengatakan hal yang salah dan buru-buru menjelaskan, itu hanya teman Suir, tetapi Suir tidak bisa mengatakannya, jadi tolong lupakan saja, Tuan Zhao. Kali ini, Yesuan tidak mengajukan pertanyaan lebih lanjut. Dia menduga bahwa orang yang dibicarakan Lin Suir kemungkinan besar adalah dirinya. Sial, indera keenam wanita terlalu kuat. Namun, Yesuan sangat penasaran. Kalau saja Lin Suir tahu jati dirinya, apakah dia akan langsung menebasnya dengan pedang? Selanjutnya, Lin Suir mengajaknya jalan-jalan dan kemudian kembali ke halaman Zhao Feiyan. Saat ini, Yu Jin sudah menunggu di sana. Adik kecil, total bahan tempa di sini ada 50 potong. Yu Jin berkata tergesa-gesa saat melihat Yesuan. Terima kasih, Tetua Yu. Yesuan berkata sambil mengeluarkan sekantung kristal dari ruang yang melahap. Bahan tempa senjata bumi jauh lebih murah daripada produk jadinya, hanya sekitar 40.000 kristal kualitas menengah per buah. 50 salinan, berarti 2 juta kristal mutu sedang dan 200 kristal mutu atas. Namun, selama Yesuan menghabiskan sedikit poin melahap, ia dapat membuat 50 senjata bumi. Jika dia memberikannya kepada Sekte Tianyuan, itu akan menjadi 1.500 kristal kelas atas. Itu untung besar. Kalau begitu, aku tidak akan tinggal lebih lama lagi. Tetua Yu, Nona Suer, selamat tinggal. Yesuan mengepalkan tangannya ke arah mereka berdua. Tuan Zhao, mengapa Anda tidak tinggal beberapa hari lagi? Lin Suir mengerutkan kening dan berkata lembut. Tidak, aku punya hal penting yang harus kulakukan. Yesuan berkata, lalu menoleh ke Zhao Feiyan dan berkata, Feiyan, ingatlah untuk berlatih dengan baik dan jangan bermalas-malasan. Saudara Zhao, saya akan melakukannya. Zhao Feiyan mengangguk patuh. Adik kecil, elang petir langit sudah siap, silakan ikut aku. Kemudian, Yu Jin membawa Yesuan pergi. Yesuan tertawa diam-diam selama perjalanan ini. Operasi penyusupan ini diselesaikan dengan sangat sempurna. Dia tidak hanya mendapatkan banyak kristal, tetapi dia juga bertemu Lin Suir, yang bahkan lebih bersemangat. Yang paling penting adalah orang-orang ini tidak menyadari penyamarannya dan sama sekali tidak diberitahu olehnya. Mereka bertiga pergi menemui Yesuan secara langsung. Yesuan menyapa mereka lalu pergi dengan Sky Thunder Eagle miliknya. Setelah dia pergi, sesosok mendarat di samping Lin Suir. Suer. Bab ini belum selesai, silakan balik halamannya, bagaimana dengan anak laki-laki itu? Tanya seorang pria parubaya. Dia adalah pemimpin Sekte Tianyuan, Mo Ziyun. Meskipun dia baru saja memasuki alam pil manusia, kekuatannya tak terduga dan mungkin tidak kalah denganku, komentar Lin Suir. Tidak mungkin, kamu adalah nomor 2 di daftar Tianyuan, dan bahkan Wang Chuanshan dikalahkan olehmu. Bagaimana mungkin anak itu bisa melompat 3 tingkat? Mo Ziyun bertanya dengan tidak percaya. Guru, mungkin saya salah. Lin Suir menggelengkan kepalanya, lalu mengeluarkan 2 kotak peralatan tanah. Mo Ziyun membuka kotak itu, mengeluarkan pedang berharga dan mencobanya. Benar-benar luar biasa, ya. Pembuatnya bernama Yesuan. Mo Ziyun bergumam ketika dia melihat nama di balik gagang pedang nebula. Namun, ketika Lin Suir mendengar nama ini, 3 orang lainnya gemetar tak terkendali. Kamu Suan. Ternyata itu Yesuan. Suer, ada apa denganmu? Mo Ziyun menatap Lin Suer dengan sedikit terkejut. Namanya harus sama. Lin Suir melirik Yu Jin dan menggelengkan kepalanya. Ada begitu banyak orang bernama Yesuan, termasuk 2 di Sekte Tianyuan, jadi dia tidak terlalu memikirkannya. Di belakang, setelah mendengar nama itu, Zhao Feiyan tiba-tiba mengeluarkan pedang nebula dan melihatnya. Benar saja, ada sebuah nama di gagangnya. Kamu Suan. Akan tetapi, dia tidak berani mengatakan apa-apa dan segera menyimpan senjatanya. Mo Ziyun memeriksa 100 instrumen bumi dan pil 6 yuan, dan langsung tertawa liar 3 kali. Dia menatap Zhao Feiyan dan berkata, gadis kecilmu telah memberikan kontribusi yang besar. Katakan padaku, bagaimana kamu bisa mengenalnya? Zhao Feiyan ketakutan. Dia berpikir sejenak dan menjawab, Master Sekte, kakak dan adik seniorku dan aku turun gunung untuk melakukan misi pelatihan. Tiba-tiba, kami bertemu dengan gelombang binatang buas, jadi aku terpisah dari mereka. Ketika aku dalam bahaya, saudara Zhao lah yang menyelamatkanku. Begitu ya, lumayan. Konon katanya akan ada instrumen bumi tingkat menengah di masa depan. Identitas anak ini sangat tidak biasa. Mo Ziyun tidak meragukannya dan tersenyum. Namun, pada saat ini, tiba-tiba, beberapa bayangan hitam terbang dari cakrawala. Mo Ziyun mengamati lebih dekat dan berkata, Sky Thunder Eagles, mereka kembali.
Aku ingin tahu apa yang mereka dapatkan. Mereka berempat berdiri di sana, menyaksikan Sky Thunder Eagles mendekat dengan cepat. Setengah menit kemudian, 3 Sky Thunder Eagle mendarat di tanah. Menguasai. Seorang murid segera berlari ke arah Mo Ziyun. Ada apa? Kamu kelihatan serius sekali. Di mana Wang Chuanshan dan Si Hang? Mo Ziyun bertanya dengan heran. Ada lebih dari 30 orang di alam pil ilahi yang dikirim kali ini, dan di antara mereka adalah Wang Chuanshan, orang kuat di alam pil bumi, yang memimpin tim. Jadi seharusnya tidak terjadi kecelakaan. Mendengar pertanyaan ini, para murid saling berpandangan dengan bingung. Lalu salah satu dari mereka mengeluarkan sesuatu, yang ternyata adalah peti mati. Guru, kakak senior Wang telah meninggal dan kakak senior Si hilang, murid itu melaporkan. Apa? Mo Ziyun berseru kaget, matanya terbelalak, dia tidak mempercayai telinganya, dan berkata, apa yang kamu katakan, Wang Chuanshan sudah mati. Pada saat itu, murid itu membuka peti jenazah, dan di dalam peti jenazah itu terbaring tubuh Wang Chuanshan dengan tenang. Mo Ziyun buru-buru memeriksa dan mendapati bahwa Wang Chuanshan meninggal karena lubang di kepalanya. Ini adalah napas dari binatang misterius Green Ghost Bird. Ceritakan padaku apa yang terjadi. Teriak Mo Ziyun. Hanya ada 2 murid di alam bumi dan di sekte Tianyuan, salah satunya adalah Wang Chuanshan. Tahukah kamu, mereka mungkin bisa menerobos ke alam Tian dan di masa depan, tapi siapa tahu, mereka malah akan jatuh. Murid itu segera menjelaskan seluruh ceritanya. Rumah Gua Huoyang, rumah Ling Xiao, Ye Xuan, dan lapis lazuli sebesar kepalan tangan. Setelah mendengar ini, Mo Ziyun juga terkejut. Lapis lazuli seukuran kepalan tangan. Tidak hanya itu, Lin Suir, Yu Jin dan Zhao Feiyan juga terkejut. Ye Xuan, kenapa jadi Ye Xuan lagi? Tuan, saya tidak menyembunyikan apapun. Ye Xuan mengejar kakak senior Wang dan ketika kami berhasil menangkapnya, kami menemukan jasad kakak senior Wang, tetapi Ye Xuan tidak ditemukan dimanapun. Murid itu berkata dengan sungguh-sungguh. Ye Xuan, mengapa dia juga dipanggil Ye Xuan? Mo Ziyun bergumam, dan tiba-tiba, dia teringat sesuatu, berbalik dan bertanya dengan tergesa-gesa, Feiyan, di mana kamu melihat Zhao Pan? Zhao Feiyan tadi merasa khawatir, dan sekarang sedang ditatap oleh Mo Ziyun, dia berteriak dan menjawab dengan takut-takut, itu di dasar ngarai. Mo Ziyun menoleh lagi dan bertanya, apakah ada ngarai di dekat sini? Ya, ada satu, tetapi kami hanya melihatnya dari Sky Thunder Bird dan tidak turun. Murid itu mengangguk. Bab 257, kejar. Mungkinkah Zhao Pan ini adalah Ye Xuan? Semua alat tanah itu ditempa oleh Ye Xuan. Mo Ziyun bergumam pada dirinya sendiri, lalu bertanya, kemana perginya batu biru itu? Apakah ada di tangan Ye Xuan? Murid juga tidak tahu. Setelah kami melihat jasad kakak senior Wang, kami langsung kembali ke Sky Thunder Eagle. Murid itu menggelengkan kepalanya. Mo Ziyun menggertakkan giginya. Sepotong lapis lazuli sebesar kepalan tangan tak ternilai harganya. Jika sekte Tianyuan bisa mendapatkannya, kekuatannya pasti akan meningkat 2 tingkat, dan bahkan mungkin menjadi penguasa benua Tianshui. Dia memikirkannya dan mulai memberi perintah, meminta semua orang yang hadir untuk menunggangi elang guntur untuk mengejar Ye Xuan. Lin Suir dan Yu Jin saling memandang dan mengikutinya keluar. Setelah beberapa waktu, lebih dari 30 elang guntur langit terbang keluar dari sekte Tianyuan, yang hampir semuanya adalah elang guntur langit di sekte Tianyuan. Apapun yang terjadi, lapis lazuli harus diperoleh. Ye Xuan adalah satu-satunya petunjuk. Mengejar. Titik. Tepat ketika sekte Tianyuan sedang kacau, Ye Xuan sudah terbang ke arah lain. Rumah Ling Qiao berada di wilayah timur, dan sekte Tianyuan berada di wilayah selatan, jadi setelah dia meninggalkan sekte Tianyuan, dia terbang ke arah timur laut. Namun, tidak lama setelah dia meninggalkan sekte Tianyuan, dia melihat 3 elang guntur langit terbang kembali ke sekte Tianyuan. Terlebih lagi, dia telah melihat semua orang di ketiga Sky Thunder Eagle tersebut. Hal itu hampir membuatnya takut setengah mati, maka ia segera memerintahkan Sky Thunder Eagle yang ada di bawah kakinya untuk pergi dengan kecepatan penuh dan bahkan mengubah arah. Kalau orang-orang itu bisa menebak identitasnya, mereka pasti akan mengejarnya ke arah rumah Ling Qiao. Jadi, dia tidak bisa begitu saja terbang menuju rumah Ling Qiao, dia harus mengambil jalan memutar. Saat ini, di belakang Sky Thunder Eagle. Untung saja aku berlari cepat, kalau tidak aku pasti akan tertangkap. Jangan khawatir tentang apapun untuk saat ini, aku akan pulih ke tingkat keberhasilan kecil alam manusia dan terlebih dahulu. Pikiran Ye Xuan bergerak, dan dia langsung menelan kristal-kristal itu. Ding, tuan rumah telah berhasil mencapai kesuksesan kecil di alam pil manusia. Kekuatannya telah pulih.
Lebih dari 3.000 kristal kelas atas itu secara langsung memberinya lebih dari 300 miliar poin melahap, membantunya kembali ke tahap keberhasilan kecil di alam pil manusia. Sayangnya, Sky Thunder Eagle di bawah kakinya masih dalam tahap awal True Profound Realm, dan kecepatannya tidak terlalu cepat. Demi amannya, dia memutuskan untuk melakukan perjalanan itu sendiri. Pada saat itu, dia membiarkan Sky Thunder Eagle mendarat, lalu berkata, terbang ke barat, dan kembali ke Tianyuan Zong setelah sehari. Apakah kamu mengerti? Elang guntur langit mengangguk seolah mengerti, lalu terbang menuju Zhongzhou. Ye Xuan sendiri sedang menuju Lingqiao Mansion. Pada saat ini, dia juga sedang mengerahkan seluruh kemampuannya, menggunakan ilmu bela diri tingkat bumi tingkat menengah untuk menyerbu ke depannya. Meskipun lapis lazuli tidak ada di tangannya, pihak lain tidak berpikir demikian. Terlebih lagi, Wang Chuanshan, yang menduduki peringkat ketiga dalam daftar Tianyuan, telah meninggal, dan Sekte Tianyuan pasti tidak akan membiarkannya pergi. Namun, Sekte Tianyuan jauh dari rumah Lingqiao. Sama seperti perjalanan ke barat untuk memperoleh kitab suci Buddha, tidak ada kesulitan, tetapi banyak rintangan. Agar dapat kembali ke rumah Lingqiao secepatnya, Ye Xuan mengambil jalan pintas, yakni berjalan lurus. Namun, memang banyak rintangan di jalan lurus tersebut, seperti tebing, ngarai, dan lain sebagainya, serta banyak pula binatang spiritual dan binatang misterius yang menghadang di sepanjang jalan. Ia memperkirakan jika ia bergegas kembali dengan kecepatan penuh, akan memakan waktu setidaknya seminggu. Langit berangsur-angsur menjadi gelap, tetapi Ye Xuan tidak berhenti sama sekali. Pada malam hari, jarak pandang orang lain akan sangat berkurang, dan akan banyak muncul makhluk spiritual dan makhluk misterius. Namun, ini sangat cocok bagi Ye Xuan untuk bepergian. Oleh karena itu, Ye Xuan ingin memanfaatkan malam ini untuk melarikan diri sepenuhnya dari kejaran Sekte Tianyuan. Tentu saja, dia tidak tahu apakah Sekte Tianyuan mengejarnya, itu hanya untuk asuransi. Namun, pada saat ini, aduh, aduh, aduh. Serangkaian suara gemuruh terdengar di hutan. Ye Xuan memejamkan matanya, meraba sekelilingnya, dan menemukan beberapa makhluk berjarak ratusan meter. Binatang roh lain. Jangan datang mencariku, atau aku akan membunuhmu. Ye Xuan berpikir dalam hati dan meneruskan perjalanannya dalam garis lurus, tetapi pada saat berikutnya, alisnya tiba-tiba membeku dan dia berhenti. Karena ia merasakan ada 3 makhluk itu yang berlari ke arahnya, dan kecepatan itu membuatnya terkejut. Binatang misterius. Ye Xuan terdiam sejenak, lalu langsung mengeluarkan pedang 8 desolate dan memasukkan sebuah pil ke dalam mulutnya. Mereka menyusul mereka hanya dalam 2 tarikan napas pada jarak beberapa ratus meter. Ketiga binatang misterius ini luar biasa. Kalau saja mereka bukan binatang misterius yang terkenal karena kecepatannya, maka mereka berada pada tingkatan yang tinggi. Raungan. Setelah 3 binatang misterius itu mendekati Ye Xuan, kecepatan mereka melambat, mengeluarkan raungan rendah, dan perlahan berjalan menuju Ye Xuan. Serigala. Ye Xuan menebak jenis ketiga binatang misterius ini. Pada saat yang sama, berdasarkan kecepatan mereka tadi, dia juga punya perkiraan. Bab ini belum selesai, silakan balik halaman. Ketiga binatang misterius ini setidaknya sebanding dengan yang ada di alam manusia dan kekuatan mereka sangat kuat. Ia tidak menyangka bahwa ia benar-benar akan bertemu dengan seekor binatang misterius yang tingkatnya setinggi itu. Ini adalah kejutan yang menyenangkan. Kalian bertiga, ayo berkumpul. Ye Xuan berkata perlahan, sambil memegang pedang 8 desolate. Serigala memiliki indera yang sangat tajam. Meskipun Ye Xuan hanya berada pada tahap kesuksesan kecil di alam manusia dan ketiga binatang misterius ini jelas merasakan bahwa Ye Xuan bukanlah orang biasa. Namun, mereka juga mengerti apa yang dikatakan Ye Xuan, dan langsung menggeram dan menerkam. Memberikan poin pengalaman secara gratis. Ye Xuan mencibir dan langsung membuka pedang 8 desolate. 8 kehancuran, formasi pembunuh angin. Wus, wus, wus. 8 bilah pedang tajam itu berputar cepat, seketika memenggal kepala ketiga serigala iblis itu, lalu menyatu kembali menjadi pedang 8 desolate. Hanya 3 serigala iblis yang telah mencapai kesempurnaan agung alam pil manusia, berani datang dan menimbulkan masalah bagiku. Ye Xuan mendengus dalam hatinya dan melahap ketiga mayat itu. Ding, tuan rumah melahap bangkai binatang buas misterius dan memperoleh 30 miliar poin melahap. Ding, tuan rumah melahap inti dalam binatang misterius dan memperoleh 100 miliar poin melahap. Serigala iblis yang telah mencapai kesempurnaan agung alam inti manusia sebenarnya memiliki 130 miliar titik pelahap. Ini jauh melampaui harapan Ye Xuan. 3 di antaranya, jumlahnya hampir 40 juta, yang mana sudah lebih dari keuntungan yang diperolehnya dari penjualan peralatan tanah di Sekte Tianyuan. Setelah menelannya, dan yuan di tubuh Ye Xuan menjadi jauh lebih kuat,
tetapi masih ada celah yang sangat besar sebelum dia bisa mencapai kesempurnaan agung dari alam dan manusia. Kali ini, dia pun mendapat untung besar. Hampir mustahil bagi 3 binatang buas dalam alam ramuan manusia untuk muncul di sini. Bagaimanapun, ini adalah wilayah Sekte Tianyuan. Setelah suatu sekte terbentuk, sekte tersebut akan keluar untuk memburu binatang-binatang misterius tingkat tinggi tersebut sesekali untuk mencegah para pengikutnya yang keluar terbunuh. Sungguh beruntung dia menemukannya. Namun, keberuntungan dan kemalangan saling bergantung. Ketiga mayat serigala baru saja dilahap ketika kilatan petir menyambar langit. Thunder Eagle. Ia benar-benar berhasil mengejar kita. Ye Xuan terkejut dan segera menggunakan bakat Shadow Leopard untuk bersembunyi. Namun, ini tidak ada gunanya. Tuan Zhao, saya tahu Anda di sini, silakan keluar. Sebuah suara lembut terdengar di langit. Bab 258 Lin Suir mengejarnya. Tuan Zhao, saya tahu Anda di sini, keluarlah. Setelah Ye Xuan mendengar ini, tubuhnya bergetar hebat. Bukankah ini suara Lin Suir? Tidak heran dia bisa menyusul, ternyata itu adalah elang guntur langit di alam dan manusia. Ye Xuan melirik dan menemukan bahwa elang guntur langit di langit itu beberapa ukuran lebih besar daripada yang pernah ditungganginya sebelumnya. Dia tidak mengatakan apa-apa dan menyelinap pergi diam-diam. Agaknya, suara yang dia buat tadi itulah yang menarik perhatian Lin Suir. Ye Xuan, kelima pendekar alam dan bumi dari Sekte Tianyuan milikku telah diberangkatkan, begitu pula 10 elang petir langit alam dan ilahi. Kau tidak dapat melarikan diri, jadi keluarlah. Suara Lin Suir bergema di langit. Anda telah menebak identitas saya. Ye Xuan berkata dalam hatinya, tetapi dia tidak tahu apakah Lin Suir menebak bahwa dia adalah Ye Xuan yang mencuri lapis lazuli, atau Ye Xuan dari kota Lianyun. Melihat Ye Xuan tidak bergerak, Lin Suir melanjutkan, Ye Xuan, selama kamu menyerahkan lapis lazuli, aku akan meminta Tuan untuk bersikap lunak karena kita berasal dari tempat yang sama. Gadis ini pintar sekali. Sepertinya dia juga tahu kalau aku pernah menindasnya sebelumnya. Ye Xuan berkata dalam hatinya, tapi dia tidak sebodoh itu. Lapis lazuli sebesar kepalan tangan bernilai lebih dari 4 wilayah yakni Tenggara, Barat Laut, Timur Laut, dan Barat Daya. Bahkan jika dia mengatakan tidak memilikinya, Sekte Tianyuan pasti tidak akan mempercayainya dan hanya akan berpikir bahwa dia telah menyembunyikan lapis lazuli. Sederhananya, jika Anda tertangkap, Anda akan mati dengan menyedihkan. Jadi, Anda hanya bisa melarikan diri. Benda yang ada di bawah kaki gadis ini adalah elang petir langit tingkat binatang misterius. Ia dapat mengejarku bahkan saat aku mundur dengan kecepatan penuh. Aku harus membunuhnya. Ye Xuan masih berpikir dalam hatinya. Pada saat itu, kembang api tiba-tiba menyebar di langit. Ledakan. Wajah Ye Xuan berubah dan dia berbisik, sial, masih ada sinyal. Sekarang, dia tidak bisa bersembunyi lagi. Jika lebih banyak orang datang, dia tidak akan bisa melarikan diri dan harus bertarung dengan cepat. Pada saat itu juga dia mengeluarkan busur dan anak panahnya, lalu menembak. Seni bela diri tingkat bumi tingkat menengah, panah naga api. Suara mendesing. Seekor ular api panjang menyeruak keluar, seketika melintasi jarak 100 meter dan menghantam Sky Thunder Eagle di alam pil ilahi. Tiba-tiba, 2 sosok muncul dari udara. Lin Sue. Bab ini belum selesai, silakan balik halaman telah mencapai kesempurnaan agung alam ramuan manusia, jadi dia secara alami tidak akan mati karena terjatuh. Ye Xuan terlalu malas untuk memedulikannya dan langsung mengeluarkan beberapa benda dari cincin Qian Kun, yang merupakan boneka penjaga berbentuk manusia. Berlari ke segala arah, jangan berhenti. Ye Xuan menggunakan Dan Yuan untuk mengaktifkan boneka pelindung ini di puncak alam mendalam sejati. Dalam sekejap, mereka pun berhamburan. Itu hanya kedoknya saja. Keberadaanku sudah terbongkar. Mereka pasti sedang bergegas ke sini dan mengejar ke arah rumah Ling Qiao. Kalau begitu, aku akan menggunakan cara berpikir terbalik dan lari kembali. Mata Ye Xuan berbinar dan dia tiba-tiba berbalik. Dengan bantuan garis keturunan macan tutul bayangan yang maju, dia sepenuhnya tersembunyi dalam bayang-bayang. Dia juga membawa permata penyembunyian tingkat tinggi di tubuhnya, jadi meskipun ada orang yang lewat, mereka tidak akan bisa menemukannya. Cek-cek, kalian benar-benar ingin menyusulku. Ye Xuan mencibir dalam hatinya, dan tiba-tiba sebuah ide muncul di benaknya. Asal dia bisa menembak jatuh Sky Thunder Eagle satu persatu, dia akan jauh lebih aman. Pada saat itu juga dia mengeluarkan busurnya dan menembak. Ular api menyerbu ke langit, dan dalam sekejap mata, keempat elang guntur di langit muncul. Pada saat yang sama, Ye Xuan juga mengungkap posisinya. Tapi, lalu kenapa? Terdengar suara-suara berderak terus-menerus dari segala penjuru. Itulah boneka penjaga yang dipakainya untuk mengalihkan perhatian musuh yang sedang tercerai-berai. Dia hanya berdiri di sana dengan tenang, tersembunyi dalam kegelapan.
Setelah beberapa saat, beberapa orang berkumpul. Aneh, di mana orang-orangnya? Seorang murid bertanya dengan heran. Namun sebelum mereka bisa menyelesaikan kata-kata mereka, sebuah bayangan gelap melintas di belakang mereka satu persatu, membuat mereka pingsan, dan mencuri cincin Qian Kun. Pada saat ini, sosok lain mendekat dengan cepat. Ye Xuan, aku tahu kamu ada di dekat sini. Suara lembut ini jatuh ke telinga Ye Xuan. Tidak perlu menebak, itu pasti Lin Suir. Ye Xuan mengabaikannya dan menyelinap, lalu menamparkan dadanya dan memasukkan pil ke dalam mulutnya. Metode yang digunakan untuk menyandera Song Caijing terulang hari ini. Tapi kali ini, racunnya agak mahal, membutuhkan 100 miliar poin melahap, yang membuat Ye Xuan merasa sangat kesakitan. Pil penyebar Qi ini dirancang khusus bagi para pendekar yang telah mencapai kesempurnaan agung alam dan manusia. Bab ini belum selesai, silakan balik halaman, dan dapat dengan cepat menghabiskan dan Yuan di tubuh lawan. Setelah menyuntikkan pil penyebar Qi ke tubuh Lin Suir, Ye Xuan langsung menangkapnya dan bertanya sambil tersenyum, bagaimana kamu mengenaliku? Aku mengirim seseorang kembali ke kota Lianyun, dan mereka berkata bahwa kamu tidak berada di Kekaisaran Suanyang, dan ada banyak boneka di puncak alam mendalam sejati, jadi kukira kamu seharusnya memasuki rumah Ling Qiao. Lin Suir mengutarakan tebakannya. Setelah mendengar ini, Ye Xuan juga tersenyum dan berkata, kamu benar-benar pintar, tetapi aku tidak menyangka bahwa setelah 2 tahun tidak melihatmu, kamu telah mencapai alam ramuan manusia. Tidak heran kamu memutuskan pertunangan secara langsung dan membuatku malu. Bukan niatku untuk memutuskan pertunangan. Aku tidak menyangka kau akan datang ke sekte Tianyuanku. Lin Suir berkata, lalu berkata lagi, apa yang baru saja kau berikan padaku untuk dimakan seharusnya adalah ramuan yang dapat menghabiskan ramuanku dengan cepat, kan? Apakah kau ingin menangkapku dan memanfaatkanku untuk melarikan diri kembali ke rumah Ling Qiao? Awalnya, aku ingin langsung kembali, tetapi kalian terus mengejarku. Aku tidak punya pilihan selain menyandera mantan tunanganmu. Ye Xuan menggelengkan kepalanya tak berdaya. Apakah kamu pikir kamu bisa melakukannya? Lin Suir tiba-tiba mengatakan sesuatu yang tidak sesuai konteks. Ye Xuan sedikit terkejut, tetapi saat berikutnya, matanya tiba-tiba terbuka lebar. Dan Yuan dalam tubuh Lin Suir seharusnya telah disebarkan oleh pil penyebar Qi, jadi mengapa masih ada di sana? Bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Tidak bagus. Wajah Ye Xuan berubah. Meskipun dia bereaksi dengan cepat, dia tetap terkena hantaman tangan kecil di dadanya dan terlempar mundur. Bagaimana ini mungkin? Ye Xuan berseru tak percaya. Mengapa Lin Suir masih bisa menggunakan dan Yuan? Mungkinkah pil penyebar Qi telah kedaluarsa? Maaf mengecewakan Anda. Selain pil manusia, ada juga pil tanah di dantian saya. Saya telah lama menembus belenggu alam pil manusia dan mencapai alam pil tanah, tetapi guru saya mengatakan bahwa kemajuan kultivasi saya terlalu cepat, jadi dia menyegel pil tanah saya dan meminta saya untuk terus mengonsolidasikannya. Lin Suir menjelaskan dengan perlahan. Sekarang, Ye Xuan mengerti. Ternyata sistem devouring bukan palsu, tetapi karena Lin Suir adalah master dari Earth Pil Realm. Sialan, seorang remaja 17 tahun di alam dan bumi. Bakatmu sungguh mengejutkanku, tetapi apakah menurutmu kau bisa mengalahkanku hanya dengan memasuki alam pil bumi? Ye Xuan mengeluarkan pedang 8 Desolate. Aku tidak menyangka bahwa dalam waktu kurang dari sehari, kau telah menembus ke tingkat keberhasilan kecil di alam manusia dan... Namun, masih ada celah 2 tingkat antara kau dan aku. Jika kau ingin pergi, itu tergantung pada kemampuanmu. Lin Suir juga mengeluarkan senjata. Bab 259, ditangkap hidup-hidup. Tuanmu sangat baik padamu. Dia memberimu satu-satunya senjata bumi kelas menengah. Ayo, biarkan aku melihat apa yang bisa kau lakukan. Begitu kata-kata itu terucap, 2 sosok berlari ke arah satu sama lain. Pada saat itu, suara benturan senjata terdengar di hutan. Lin Suir berada di alam pil bumi, sementara Ye Xuan berada di alam pil manusia. Kekuatan dan Yuan mereka berbeda 2 tingkat. Meskipun Ye Xuan memiliki garis keturunan Kaisar Pedang, akan sulit baginya untuk menang jika mereka bertarung langsung. Jika Anda ingin menang, ada metode yang terkonsentrasi. Yang satu adalah perang gesekan, bertempur melawan lawan, lalu menggunakan poin menelan untuk ditukar dengan pil. Akan tetapi, hal itu akan membuang-buang waktu dan menimbulkan banyak kebisingan. Tragis jadinya jika hal ini menarik ahli alam bumi dan yang lain. Kedua, memanfaatkan kondisi fisik. Ketiga, bergantung pada 2 gerakan pedang 8 Desolate. Ye Xuan memikirkannya sejenak, dan akhirnya memutuskan untuk menggunakan kondisi fisiknya untuk mendapatkan keuntungan terlebih dahulu. Begitu pertarungan dimulai, kedua pria itu menggunakan keterampilan terbaik mereka. Teknik pedang bintang surgawi, bintang jatuh. Teknik pedang bintang surgawi, bintang jatuh.
Ye Xuan mengeluarkan pedang lain di beberapa titik, dan itu adalah senjata tanah tingkat menengah yang didapatnya dari cincin Qian Kun Sihang. Ia mengulurkan kedua tangannya, dan seketika ratusan bintang meledak. Lin Suir juga bukan orang yang mudah menyerah. Dia mengayunkan pedang di satu tangan, menciptakan bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya. Dia tidak hanya menembak jatuh bintang satu persatu, dia juga mengambil kesempatan untuk menyerang balik Ye Xuan. Ye Xuan memiliki fisik yang kuat dan kecepatan serangan yang sangat cepat, yang secara langsung dapat menutupi kesenjangan dalam ranah. Ledakan! 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 Suara-suara keras menyebar saat kedua pria itu terus bertarung satu sama lain. Untungnya, Ye Xuan memiliki bonus garis keturunan Kaisar Pedang, kalau tidak, dia akan dirugikan. Dia juga menguasai ilmu bela diri tingkat bumi, jadi kenapa dia bisa setara denganku? Setelah 3 putaran, Lin Suir juga sangat terkejut. Dia bisa melihat bahwa senjata di tangan Ye Xuan luar biasa, tetapi bagaimanapun juga, Ye Xuan 2 tingkat lebih rendah darinya. Sebelumnya, dia tidak berani menggunakan ilmu bela diri tingkat bumi tingkat menengah karena takut secara tidak sengaja membunuh Ye Xuan, tetapi sekarang tampaknya kekhawatirannya tidak beralasan. Faktanya, Ye Xuan pun sama. Bagaimanapun juga, leluhur keluarga Lin adalah saudara perempuan leluhur keluarga Ye. Kedua keluarga itu sebenarnya memiliki hubungan darah. Dia juga tidak ingin secara tidak sengaja membunuh Lin Suir dalam sekejap. Mereka berdua memikirkan hal yang sama pada saat yang sama, tetapi itu sebelum permulaan. Selanjutnya, mereka akan mulai bermain sungguhan. Seni bela diri tingkat bumi tingkat menengah, bab ini belum selesai, silakan balik halamannya. Air terjun terbang dan embun beku yang mengalir. Lin Suir tiba-tiba melompat tinggi, melambaikan tangan kanannya, dan Yuan terbagi menjadi ratusan, berubah menjadi kerucut es yang tak terhitung jumlahnya yang menusuk ke arah Ye Xuan. Gerakan ini agak mirip dengan hujan anak panah Ye Xuan, tetapi kekuatannya 100 kali lebih kuat dari hujan anak panah tersebut. Lin Suir juga sedikit gugup. Jangkauan serangan jurus ini luas, dan sulit bagi orang biasa untuk menghindarinya. Namun, setelah dia menyaksikan kemampuan Ye Xuan, dia merasa telah meremehkan Ye Xuan. Pada saat ini, Ye Xuan telah memadatkan pedang sepanjang 10 meter. Dengan lambaian tangannya, dia menghalangi kerucut es itu. Gadis dari keluarga Lin, sekarang aku akan menunjukkan kepadamu betapa kuatnya aku. Ye Xuan berkata dengan dingin, dan tiba-tiba 3 suara teredam keluar dari tubuhnya. Teknik titik akupuntur meledak, ketiga titik akupuntur meledak. Seni bela diri teknik titik akupuntur meledak tidak akan mempunyai akibat yang terlalu serius asalkan keempat titik akupuntur tidak meledak di saat yang bersamaan. Dalam sekejap, Yuan di tubuh Ye Xuan melonjak, dan dia tiba-tiba menebas ke arah Lin Suir dengan pedang besar. Jika dia tidak dapat menghindar tepat waktu, dia akan terpotong menjadi 2 bagian. Ledakan. Lin Suir memutar pinggangnya di udara, melangkahkan kakinya ke langit, dan mendarat dengan cepat, hanya untuk menghindari tebasan itu. Namun, saat kakinya menginjak tanah, dia terkejut karena pedang Ye Xuan telah menebas lagi, dan kecepatannya hampir 2 kali lebih cepat dari sebelumnya. Tidak bagus. Wajah Lin Suir berubah. Dalam tebasan sebelumnya, Ye Xuan sebenarnya membiarkan dirinya lolos, tapi kali ini, Ye Xuan melakukan hal yang sama. Ledakan. Pedang besar itu langsung mengenai Lin Suir, membuat Lin Suir terkejut, namun setelah dia merasakan badan pedang bergetar hebat, dia langsung menendang dan melompat ke samping. Akan tetapi, itu masih terlalu lambat. 8 kehancuran pedang pengguncang surga, ledakan sonik. Ledakan. Pedang itu hancur, dan Yuan langsung menyebar. Kekuatan tumbukan langsung mengenai Lin Suir dan membuatnya terlempar. Namun dampaknya hanya permainan anak-anak. Kuncinya adalah suara yang bergema di langit. Lin Suir belum pernah melihat seni bela diri semacam ini, jadi tentu saja dia tidak akan memusatkan Yuan di telinganya. Suara yang memekakkan telinga itu langsung masuk ke kepalanya dan menghancurkan kesadarannya. Cek cek cek, tidak ada cara lain. Aku hanya bisa menggunakan trik ini. Bab ini belum selesai, silakan balik halaman. Ye Xuan menggelengkan kepalanya tak berdaya dan dengan cepat bergegas untuk menangkap Lin Suir. Kalau tidak dalam keadaan darurat, dia tidak akan mau menggunakan trik ini. Pertama karena menghabiskan terlalu banyak tenaga, dan kedua karena menimbulkan terlalu banyak suara. Ini adalah 2 poin. Ada poin ketiga, yaitu setelah menggunakannya, orang lain akan waspada di masa mendatang. Jika mereka menggunakan Yuan untuk melindungi telinga mereka terlebih dahulu, efeknya akan sangat berkurang. Tapi tidak ada cara lain. Jika aku tidak menggunakan trik ini, bisakah aku menggunakan formasi pembunuh angin 8 Desolate? Kenapa kamu tidak mencabik-cabik Lin Suir? Lin Suir, yang hampir pingsan oleh pedang Zentian 8 kehancuran, ditekan ke tanah oleh Ye Xuan.
Kemudian, Ye Xuan mengeluarkan dua tali dan mengikat tangan dan kaki Lin Suir dengan erat. Tali pengikat abadi yang utama dapat menghalangi aliran dan Yuan. Kamu belum melatih tubuhmu, jadi mari kita lihat bagaimana kamu bisa membebaskan diri. Ye Xuan berkata dengan dingin, menyingkirkan cincin Qiankun milik Lin Suir, lalu membawanya dan pergi dengan cepat. Sambil berlari, dia memeriksa dan menemukan banyak hal bagus di dalam cincin Qiankun milik Lin Suir. Yang mengejutkannya adalah 100 senjata bumi dan 100 pil 6 elemen juga ada di antara mereka. Ini benar-benar kehendak Tuhan. Sayangnya, benda-benda ini dibuat olehnya sendiri dan dia tidak bisa memakannya, kalau tidak, dia akan menghasilkan banyak uang. Setengah menit kemudian, Lin Suir benar-benar terjaga. Dia baru saja dalam keadaan linglung dan merasakan tubuhnya terguncang. Setelah terbangun, dia mendapati dirinya sebenarnya sedang dipeluk Ye Xuan. Seketika aliran dan Yuan menyembur keluar, tetapi sesaat kemudian dia terkejut karena dan Yuan tidak dapat mengalir ke telapak tangannya. Apa ini? Lin Suir bertanya tanpa sadar. Jangan bicara omong kosong. Kecuali kau bisa membunuhku dengan kepalamu, kau tidak akan bisa melarikan diri. Tetaplah di sini dan aku akan membiarkanmu pergi saat aku kembali ke rumah Ling Qiao. Ye Xuan terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengan Lin Suir. Hal yang paling mendesak adalah melarikan diri. Lin Suir sangat marah hingga dia menggertakkan giginya. Dia mencoba melepaskan diri dari tali, tetapi tidak dapat berbuat apa-apa. Jangan buang-buang energimu. Kecuali jika kamu memiliki fisik yang sama denganku, jangan pernah berpikir untuk membebaskan diri. Ye Xuan mengingatkan. Kau tidak bisa melarikan diri, tuanku ada di dekat sini. Cek, ngomong sama aku aja kalau udah nemu. Ye Xuan mendengus dingin, lagi pula, aku sudah memberimu begitu banyak barang, tetapi kau masih saja tidak tahu terima kasih. Kalian semua orang sekte Tianyuan sama saja. Wang Chuanshan itu juga sama saja. Memberinya 20% lapis lazuli sudah cukup baik, tetapi dia sebenarnya ingin mengambil semuanya untuk dirinya sendiri. Pada akhirnya, dia dibunuh oleh seekor burung hijau. Dia pantas mendapatkannya. Bab 260, Master Sekte dari Sekte Tianyuan. Burung hijau apa? Itu adalah burung hantu hijau, sebanding dengan binatang mistis yang telah mencapai tahap kesuksesan kecil di alam pil bumi. Lin Suir memutar matanya ke arah Ye Xuan, matanya penuh dengan penghinaan. Sukses kecil di alam bumi dan Ye Xuan bergidik. Untungnya burung hijau itu tidak menoleh ke belakang saat itu, kalau tidak dia pasti mati. Lin Suir menatap Ye Xuan, berpikir sejenak, lalu bertanya, apakah batu biru surgawi benar-benar tidak ada bersamamu? Jika bersamaku, aku akan langsung kembali ke rumah Ling Qiao daripada pergi ke Sekte Tianyuanmu untuk meminjam elang guntur langit. Ye Xuan tiba-tiba merasa bahwa Lin Suir tidak begitu pintar. Karena lapis lazuli tidak ada di tanganmu, dan kamu tidak membunuh Wang Chuanshan, mengapa kamu lari? Lin Suir masih berusaha membujuk Ye Xuan. Ye Xuan masih mengabaikannya dan membalas, lelucon apa ini? Aku berada di alam manusia dan aku berhasil menangkapmu. Apakah gurumu akan membiarkanku pergi? Jika bukan karena pamanmu, kau pasti sudah mati beberapa kali. Dia mengatakan kebenaran. Jika Lin Suir benar-benar musuh, Ye Xuan pasti sudah menggunakan formasi pembunuh angin 8 desolate sejak lama. Jika gerakan ini dilakukan, bahkan dia akan takut. Menyerahlah, kamu tidak bisa melarikan diri, itu sama sekali tidak mungkin. Lin Suir berkata dengan serius. Mengapa kamu begitu yakin? Ye Xuan merasa aneh sejak awal. Setelah mendengar ini, sebuah pikiran langsung terlintas di benaknya. Dia tiba-tiba berhenti dan merasakannya, lalu tangan kanannya langsung meraih dada Lin Suir. Apa yang sedang kamu lakukan? Lin Suir sangat marah. Ye Xuan tidak memanfaatkannya. Dia mengeluarkan sebuah liontin giok bundar. Retakan. Liontin giok bundar langsung dihancurkan oleh Ye Xuan. Sial, ada sesuatu yang melacaknya. Ye Xuan ketakutan setengah mati. Pemimpin Sekte Tianyuan pasti punya satu lagi. Kalau saja liontin giok itu masih ada, dia mungkin benar-benar tertangkap. Untungnya, Ye Xuan menemukannya lebih awal. Namun, Lin Suir telah tumbuh dengan baik dalam 2 tahun terakhir. Ye Xuan ingat ketika dia pertama kali melihatnya 2 tahun lalu, dia masih memiliki dada rata. Bagaimana kamu mengetahuinya? Lin Suir sangat terkejut. Liontin giok ini adalah barang pribadinya, tetapi bagaimana Ye Xuan bisa menemukannya? Mungkinkah dia mengintipnya ketika sedang mandi? Ini bahkan lebih mustahil. Berhenti bicara omong kosong. Aku akan mundur dulu. Ye Xuan terlalu malas untuk menjelaskan, tetapi saat berikutnya, langkah kakinya berhenti lagi. Dia menemukan bahwa seekor makhluk humanoid telah melangkah ke dalam lingkaran penginderaannya dengan kecepatan yang sangat cepat. Sebelum dia sempat bereaksi, makhluk itu sudah lewat di depannya.
Hati Ye Xuan bergetar, dia buru-buru mengeluarkan pil dan memasukkannya ke mulut Lin Suir, lalu menamparnya. Pada saat yang sama, sosok itu dengan cepat mendekat dan menamparnya. Suer, cepat katakan. Teriakan rendah menyebar. Haha, tidak semudah itu. Racunnya meleleh di mulut. Tidak semudah itu untuk didetoksifikasi. Ye Xuan berdiri sambil menutupi dadanya. Pengunjung itu tentu saja adalah pemimpin sekte Tianyuan, Mo Ziyun, seorang kekuatan tempur super yang telah mencapai kesempurnaan agung alam bumi dan Mo Ziyun melepaskan tali Lin Suir dan memberinya 2 penawar racun, sambil memarahinya, dasar bajingan kecil, kau benar-benar telah meracuniku. Serahkan penawar racunnya sekarang. Tidak ada gunanya. Hanya ada 1 penawar racun itu. Apakah menurutmu aku akan memberikannya kepadamu? Ye Xuan menggelengkan kepalanya. Karena kamu tidak mau memberikannya padaku, biar aku yang mengambilnya sendiri. Kata Mo Ziyun, bersiap untuk mengambil tindakan. Ye Xuan tersenyum, melepaskan cincin Qian Kun di tangannya, melemparkannya, dan berkata sambil tersenyum, aku bisa membuat penawarnya, tetapi aku tidak membawanya. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa mencarinya. Setelah itu, dia melemparkan cincin Qian Kun milik Lin Suir kembali padanya. Semua barang berharga di dalamnya telah dituangkan ke dalam sistem yang melahap itu. Ini adalah keterampilan baru yang dapat menghubungkan cincin Qian Kun dan ruang pemakan. Anda tidak perlu melakukannya satu persatu, yang dapat menghemat banyak waktu. Lin Suir mengambil cincin Qian Kun dan memeriksanya. Tidak ada apapun di cincin Ye Xuan kecuali beberapa tanaman herbal, dan cincinnya sendiri hanya memiliki beberapa pakaian. Di mana barang-barangku? Lin Suir segera bertanya. Saya melempar sambil berlari, tentu saja tidak ada yang tersisa. Ye Xuan merentangkan tangannya. Wah, menurutmu apakah kamu bisa lolos dengan trik kecil ini? Mo Ziyun tidak membuang-buang kata kali ini. Dia melangkah maju dan meraih Ye Xuan, melipat tangannya di belakang punggungnya dan menangkapnya. Ye Xuan sama sekali tidak melawan dan berkata sambil tersenyum, terserah padamu. Racunnya mungkin telah menyebar ke seluruh tubuhmu. Jika tidak ada penawarnya dalam 10 menit, kau akan langsung mati. Jika kau tidak percaya padaku, kau dapat mencarinya untuk melihat apakah ada cincin Qian Kun. Kamu kehilangan cincin Qian Kun. Mo Ziyun langsung bereaksi. Bab ini belum selesai, silakan balik halaman aku, Ye Xuan, tidak takut mati. Itu tergantung pada apakah kamu, Master Sekte, berani bertaruh. Ye Xuan berkata dengan ringan. Kamu. Mo Ziyun ragu-ragu, tetapi dia masih percaya bahwa Ye Xuan melemparkan cincin Qian Kun ke pinggir jalan. Tuan, sudah hampir semenit kemudian. Bagaimana menurutmu? Ye Xuan menarik tangannya dari telapak tangan Mo Ziyun. Meskipun keduanya begitu dekat, dia merasa jika dia melancarkan serangan tiba-tiba, mungkin akan sulit untuk berhasil. Karena dia tidak bisa menang, dia mungkin juga menggunakan strategi terbuka. Kalian dulunya adalah pasangan yang bertunangan, bagaimana kalian bisa bersikap begitu kejam? Mo Ziyun bertanya dengan heran. Aku tidak punya pilihan. Kalau kau tidak percaya padaku, tanyakan saja padanya. Kalau aku memang berniat membunuhnya, dia pasti sudah mati berkali-kali. Ye Xuan menoleh dan menatap Lin Suir. Mo Ziyun menoleh dan melihat Lin Suir menundukkan kepalanya karena malu. Bagaimana mungkin saat pertama kali memasuki alam dan bumi, aku ditangkap oleh seseorang yang telah meraih sedikit keberhasilan di alam dan bumi. Sudah kubilang, asal kau mengizinkanku kembali ke rumah Ling Qiao, aku akan mengizinkannya kembali. Namun, sebelum itu, dia harus ikut denganku. Aku akan memberinya penawar racun sesekali. Ketua Sekte, pikirkanlah sendiri. Ye Xuan berkata perlahan. Mo Ziyun ragu-ragu sejenak. Dia menyadari bahwa dia tidak bisa memahami pikiran Ye Xuan. Dia tidak tahu apakah Ye Xuan benar-benar akan berusaha sekuat tenaga. Dia tidak berani berjudi. Lagi pula, Lin Suir pasti mampu menerobos ke alam Tiandan di masa depan. Anda tahu, tidak ada orang kuat di alam Tiandan di Sekte Tianyuan selama ratusan tahun. Meskipun dia telah mencapai pencapaian agung alam pil bumi, dia tidak percaya diri untuk bisa menerobosnya, jadi dia hanya bisa menaruh harapannya pada Lin Suir. Apakah kamu mengambil lapis lazuli itu? Mo Ziyun bertanya. Jika aku mengambilnya, aku pasti sudah kembali ke rumah Ling Qiao atau bersembunyi sejak lama. Untuk apa aku mengunjungi Sekte Tianyuanmu? Ye Xuan memutar matanya. Apakah kamu membunuh Wang Chuanshan? Mo Ziyun bertanya lagi. Ye Xuan menjawab dengan tidak sabar, aku juga ingin membunuh orang yang tidak tahu terima kasih itu dengan tanganku sendiri. Ngomong-ngomong, kualitas murid-murid Sekte Tianyuanmu tidak terlalu bagus. Ketika aku berada di dalam gua, aku melihat dengan mata kepalaku sendiri bahwa murid-murid Sekte Tianyuanmu membunuh adik laki-lakiku, dan kemudian aku membalas dendam. Kau membunuh mereka. Lin Suir di samping bertanya dengan ngeri.
Meskipun para pengikut sekte Tianyuan yang melakukan kesalahan terlebih dahulu, bagaimanapun juga, dia tetaplah seorang pengikut sekte Tianyuan. Dia masih tampak sedikit kesal saat mendengar teman-teman pengikutnya terbunuh.